Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, tetap sehat, semangat dan optimis. Jumpa lagi di Leko TV, saksikan tayangan berikut. Ratusan anggota BPD di Kabupaten Polewali Mandar mengikuti sosialisasi Undang-Undang Desa Nomor 3 2024 sekaligus rapat koordinasi DPC Apetnas Polewali Mandar di Wonomulyo. Tujuan kegiatan ini untuk memberi pemahaman tentang Undang-Undang Desa Nomor 3 Revisi 2024 dan juga sebagai ajang koordinasi BPD di tingkat kabupaten. Untuk gelombang 1 ini diikuti 187 peserta dari 30 lembaga BPD. Selanjutnya dilanjutkan di gelombang kedua. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kesbangpol Polewali Mandar, Kepala Inspektorat Polewali Mandar, Dinas PMD Polewali Mandar, Ketua DPD Apetnas Sulawesi Barat, Ketua DPC Apetnas Polman, para anggota BPD dan dibuka dengan resmi oleh Sekretaris Daerah Polewali Mandar atas nama PJ Bupati. Sosialisasi dan Rakorkap ini sebagai momentum, semangat untuk membangun BPD makin kuat, sejahtera dan berkualitas menuju Indonesia maju. Ketua DPC Apetnas Polman, Dr. Umar MPD memastikan, hasil pelaksanaan Rakorkap ini akan menjadi dasar tindak lanjut Apetnas dalam memperjuangkan hak dan kewenangan BPD ke pemerintah daerah. Peserta menerima materi tentang Undang-Undang Desa Nomor 3 2024 dari Kementerian Dalam Negeri melalui Zoom. Kemudian materi yang dibawakan oleh Kepala Inspektorat bersama Kabid PMD Polman tentang kewenangan anggota BPD dalam pengawasan anggaran di desa. Dalam sesi istirahat diselingi pembagian door prize panitia kepada peserta yang disambut antusias dan berharap dilanjutkan. Dan keberagaman ini yang kemudian mempercepat pertumbuhan kemajuan di Polewali Mandar. Dan itu kita syukuri. Saya selama di Polewali Mandar dipercayakan oleh Bapak Bupati, dari Bupati sebelumnya dan sebelumnya sebagai sekretaris di Badan Kepegawaian, sebagai kepala bagian organisasi, kemudian sebagai kepala dinas Kominfo, kemudian kepala dinas penanaman modal, lalu terakhir kita ada dua tujuan kita berpemerintahan. Yang pertama, memajukan bangsa dan negara, memajukan daerah kalau di Polewali Mandar. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu di dua. Bapak berpemerintahan di desa, dua tujuannya: memajukan desa, mensejahterakan masyarakat desa. Yang namanya percepatan dalam berpemerintahan. Apakah kartu desanya bagus? Apakah penghasilan kepala desa dan BPD-nya tinggi? Tentu tidak. Kemajuan desa itu tentu ada ukuran-ukurannya. Salah satunya misalnya melalui indeks membangun desa. Ada mandiri, ada bagi maju, berkembang dan tertinggal. Nah, status desa Bapak Ibu sekarang di posisi apa? Sudah mandiri belum? Sudah maju atau masih tertinggal? Itu ukurannya. Pendapatan masyarakat bagaimana? Sudah ada perbaikan? Yang pertama mengenai pemutuhan, apa yang menjadi kendala? Rakorkap ini menghasilkan butir-butir pokok-pokok pikiran dari Apetnas, kemudian disampaikan kepada Bupati Polewali Mandar dan Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar, dan mudah-mudahan dan hal tersebut segera mendapatkan tindak lanjut pembahasan untuk minimal. Kalau perubahan sudah sulit karena sudah ditetapkan, sudah selesai, maka untuk 2025 semoga ada perbaikan kesejahteraan untuk BPD agar kepercayaan diri dan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas semakin meningkat dari BPD. Dan Rakorkap Apetnas Polman tahun 2024 secara resmi saya buka.
Semoga kegiatan ini membawa keberkahan dan memberi ibadah bagi kita semua dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mendekat adanya urbanisasi seperti kemudian terkait dengan kewenangan Termasuk dinas BND banyak sekali celah yang dicermati Pak dalam penyusunan DAB. Menurut kami terkadang kami menduga di dugaan kami ada masing-masing BPD ada itu bahwa dalam penyusunan DAB tidak berbanding terbalik dengan apa yang ada di lapangan. Nah ini sudah sebenarnya Pak, kami sudah garis bawahi bahwa kegiatan itu adalah fiktif. Artinya apa? Anggaran yang dipersiapkan itu tidak sesuai dengan realisasi. Sehingga kami menyampaikan apa yang bisa kami perbuat sebagai seorang BPD. Seperti itu, ada laporan ke kabupaten tidak pernah ditanggapi. Karena setahu saya itu kalau ada masalah di studi kita lari kepada aturan yang ada sanksi yang melakukan sanksi itu ya bisa kejaksaan, bisa kepolisian. Jadi pertanyaan saya adalah ketika ada masuk investasi di desa, apakah kami tidak bisa ketahui seperti apa modelnya dan bagaimana nanti penjelasannya di masyarakat. Itu yang pertama. Saya bilang apapun menjadi kelakar kita, musyawarah kita ketika ada aturan kita yang harus menuju Pak Desa harus ikut di situ karena itu aturan. Di penyelesaian kalau sampai di pengadilan itu aturan yang dipakai Pak, bukan asumsi. Bangunan di kampung Pak tidak sesuai dengan apa yang dibangun Pak. Apakah kami bisa turun langsung ke pekerjaan tersebut sedangkan insentif yang diberikan cuma 500.000? Terus terang kami semua di sini pekerjaan kami bukan cuma sebagai DPD. melakukan penyusunan fasilitasi adalah BPD. Nah itu fasilitasi musyawarah desa tentang perencanaan desa itu BPD. Fasilitasi tentang pembentukan panitia penyusunan RPJMD maupun RKP desa itu BPD. Nah itu yang perlu diingat dalam artian mungkin ada miskomunikasi selama ini, proses tahapan itu tidak transparan menurut kita. Dengan tekad untuk memajukan bangsa, Petnas kami ada membangun dalam bidang NKRI. Kami banggakan seluruh anggota BPD. Rekomendasi Rakorcap ini untuk kita sampaikan secara kelembagaan kepada pemerintah daerah dan DPRD terkait dengan yang kita hasilkan pada hari ini. Mungkin perlu menjadi perhatian adalah eksistensi lembaga BPD di masing-masing desa kita. 5 penanya pertama karena kita harus singkat ini ya, saya dikasih waktu hanya 30 menit dengan 2 materi ya, jadi kalau 30 saya bagi 2 Kita provinsi kabupaten minimal 5 juta. Tadi rumah saya sudah terlihat sama Pak Pandi bawa di ruangan saya 5 juta, masih ada 3 juta, ada 2 juta. Kenapa bisa itu? Nah, ini dari BPD disampaikan kepada pemerintah desa. Itu termasuk semua kegiatan yang terjadi di desa wajib hukumnya kita tahu, kecuali ADD ya, ADD yang kecil itu. Nah, kalau ADD itu kan anggaran sudah ditentukan oleh regulasi secara proporsional, sifatnya kepala desa dan lain-lain. Itu pun maksimal 20% dari ADD, hanya 20%. Kami dari DPD Apetnas Provinsi Sulawesi Barat melihat daripada kegiatan DPC Apetnas Kabupaten Pulimandar dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 dengan Rakorcapnya. Ini salah satu kemajuan daripada DPC Apetnas Kabupaten Pulimandar. Semua DPC yang ada di Sulawesi Barat ini
bisa melakukan dengan kegiatan yang sama dengan yang dilakukan oleh Kabupaten Polimandar. Alhamdulillah pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Desa dan Rakorcap DPC Apetnas Polewali Mandar pada hari ini berjalan lancar, jalan dengan baik sesuai dengan perencanaan awal. Kami berharap dengan pelaksanaan sosialisasi dan Rakorcap gelombang pertama ini menjadi satu harapan kita semua, khususnya pada seluruh peserta kegiatan ini. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan selanjutnya di gelombang kedua ini bisa diikuti oleh lebih banyak lagi, dan tentu ini akan memberikan semangat kebersamaan kepada seluruh anggota BPD untuk bersemangat mengawal desa dengan baik, sehingga kita bisa menciptakan desa kita menjadi lebih maju. Tujuan dari Rakorcap sosialisasi ini adalah agar semua BPD yang ada di Kabupaten Polman ini bisa memahami dari tugas-tugas pokoknya, mempermudah pengawasan di desa. Nah, terus jumlah peserta yang sempat hadir tadi ada di sekitar 186. Kegiatan satu hari? Ya, kegiatan satu hari.